Senior, kamu. Chu Feng melihat ke dalam kehampaan dan sudah memahami bahwa pihak lain adalah ujian. Tapi kenapa? Mungkinkah semua anggota klan Tiga Iblis Suci adalah orang yang benar-benar baik? Dapatkah keberadaan yang begitu kuat benar-benar mentolerir kenyataan bahwa benda suci ditipu oleh pihak luar? Saudara Chu Feng, Ziling, yang tidak mengetahui kebenaran saat ini, telah tiba di depan Chu Feng, matanya penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Obat mujarab itu bukan racun, tapi sesuatu untuk budidaya. Jika kamu tidak percaya padaku, periksalah. Chu Feng meraih tangan Ziling dan meletakkannya di dadanya. Lalu dia dengan sengaja menunjukkan kondisinya di tubuhnya dan menyerahkannya pada Ziling. Merasakan keagungan kultivasi di dalam tubuh Ziling, Ziling akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat menghadapi kekosongan dan memberikan hadiah besar. Terima kasih, senior. Chu Feng juga memberikan hadiah besar. Aku sudah hidup lama dan melihat banyak hal. Sulit untuk tidak menghargai orang-orang muda sepertimu yang berbakat namun bisa mengorbankan diri demi satu sama lain. Tentu saja, aku melakukan ini lebih karena aku ingin melakukannya, sesuatu untuk tiga orang suciku. Klan monster, jalinlah hubungan yang baik. Kamu dan ayahmu sama-sama jenius yang langka. Kamu pasti akan membuat prestasi besar di masa depan. Mengenai makhluk, aku masih mengatakan hal yang sama. Aku, tiga klan monster suci, memikul tanggung jawab utama atas hilangnya benda suci. Teman kecil, selama kamu bisa memulihkan benda suci itu, aku akan memberimu hadiah baru. Kata orang itu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior. Junior ini juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas masalah ini dan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan benda suci itu. Chu Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Hanya berbicara tentang perilakunya sendiri, Chu Feng memang merasa ada yang tidak beres. Senior, untuk menemukan benda suci itu lebih cepat, bolehkah saya memberimu beberapa petunjuk tentang benda suci itu? Tanya Chu Feng. Benda suci itu adalah api hitam, yang dapat berubah menjadi bentuk manusia atau benda lain. Dan ia memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, dan mematikan. Ketika benda suci itu meninggalkan gunung suci, ia pasti akan membunuh orang-orang di dalamnya, untuk tumbuh dengan cepat. Mustahil untuk tidak memiliki petunjuk apapun. Dan karena formasi yang ayahmu buat, dia mungkin tidak akan menyerangmu jika dia melihatmu. Jika kamu mencari berdasarkan ini, kamu pasti akan menemukannya, kata pria itu. Setelah mendengar ini, Chu Feng terkejut. Dia memikirkan makhluk yang persis sama dengan apa yang dikatakan orang ini. Itu adalah Chu Feng, ketika dia pertama kali kembali ke klan Surgawi Chu, seekor monster muncul di alam atas cabai besar. Monster itu membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan klan Surgawi Chu mengejarnya. Chu Feng pergi menyelidiki bersama dan bertemu dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampak begitu kuat sehingga klan Surgawi Chu bukanlah tandingannya, seluruh klan Surgawi Chu, termasuk Chu Feng, seharusnya dimusnahkan. Namun pada saat hidup dan mati itu, sebuah pemandangan ajaib terjadi, ketika Chu Feng mendekati gadis kecil itu, dia sepertinya telah membangunkan hati nuraninya. Bukan saja dia tidak menyakiti Chu Feng, tapi dia langsung pergi. Sejak itu, tidak ada kabar lagi tentang gadis kecil di Great Chiliocosm. Baru kemudian Chu Feng bertemu dengan gadis kecil di Jiuhun Tianhe. Saat itu, gadis kecil itu ditangkap oleh utusan neraka dari sekte penjara. Dia awalnya bersembunyi, tetapi ketika utusan neraka ingin menanam bayi penjara di tubuh Chu Feng, gadis kecil itu benar-benar muncul, dia datang untuk menyelamatkan Chu Feng. Namun, gadis kecil pada saat itu bukanlah tandingan utusan neraka dan ditangkap oleh utusan neraka.
Dalam kesan Chu Feng, utusan neraka membawa Song Yun dan gadis kecil itu ke sekte neraka. Saat itu, Chu Feng masih tidak mengerti mengapa gadis kecil ini begitu ramah padanya. Jika apa yang dikatakan orang tersebut dapat dipercaya, maka semuanya akan dijelaskan. Hampir bisa dipastikan bahwa gadis kecil itu adalah benda suci yang hilang dari klan iblis tiga orang suci. Hanya saja saya tidak memahami sesuatu saat ini. Di wadah yang membawa benda suci, Chu Feng merasakan aura dewa iblis kegelapan. Tapi tidak peduli itu toples milikku, api hitam yang keluar, atau gadis kecil yang kulihat nanti. Chu Feng bahkan tidak bisa merasakan aura dewa iblis kegelapan. Tentu saja bukan itu intinya sekarang, intinya orang tersebut sudah menjelaskan bahwa yang ada di dalam toples hitam itu adalah benda suci. Chu Feng mencari sesuai permintaannya, dan gadis kecil itu adalah target utamanya. Senior, jika benda suci itu ditemukan, apa yang harus dilakukan dengannya? Tanya Chu Feng. Gadis kecil itu telah membantu Chu Feng, dan Chu Feng masih lebih mengkhawatirkan nasibnya. Benda-benda suci sangat berguna bagi klan tiga orang suci iblis kita, tetapi benda-benda itu pasti akan dihormati oleh klan tiga orang suci iblis kita. Jauh lebih baik bagi sebuah benda suci untuk kembali ke klan tiga orang suci iblis daripada membiarkannya mengembara di luar. Lalu, kata Bit, junior ini tidak akan mengkhianati kepercayaan para senior dan pasti akan mengambil kembali benda suci itu, kata Chu Feng. Pergilah. Suara itu terdengar lagi, dan gelombang kekuatan teleportasi menyelimuti Chu Feng dan Ziling. Kekuatan teleportasi menghilang, dan Chu Feng serta Ziling kembali ke lokasi sebelumnya di luar Gunung Suci. Saudara Chu Feng, kita mau kemana? Ziling bertanya, ekspresinya masih sedikit takut. Lagi pula, apa yang baru saja dia alami membuatnya menyadari bahwa ada makhluk yang sangat kuat di dalam klan iblis tiga orang suci. Untungnya, orang itu tidak bermusuhan. Jika tidak dia akan mendapat masalah atau Chu Feng tidak akan beruntung kali ini. Masih ada beberapa tempat yang ingin saya lihat. Tapi mari kita kembali ke Wolong Wuzong dulu, kata Chu Feng. Segera, dia mengaktifkan token teleportasi dan kembali ke Wolong Wuzong. Chu Feng takut pada Jie Tianran dan memimpin. Sekarang dia memiliki harta karun untuk observasi. Dia ingin mencobanya untuk melihat apakah dia dapat mengambil langkah pertama dan memasuki kota utama alam bela diri leluhur. Di saat yang sama, di puncak Gunung Suci, ternyata ada sebuah istana yang lebih megah dari kuil di atas Gunung Suci. Pintu istana terbuka, dan sesosok tubuh berdiri di kehampaan di depan aula. Pria ini sangat tua, dengan bintik-bintik penuaan dan kerutan dalam menutupi seluruh kulitnya. Dia pasti sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bulan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa ia terlihat agak mirip dengan yang ada di tengah-tengah tiga patung yang berdiri di puncak Gunung Suci. Karena dia juga punya tiga mata. Namun bukan hanya ketiga matanya saja yang mirip satu sama lain, jejak kemiripan pun bisa ditemukan pada fitur wajahnya. Kamu sebenarnya menukar pil racun dengan objek budidaya. Ini bukan karaktermu. Tiba-tiba, suara tua dan serak terdengar dari aula di belakangnya. Suaranya agak lemah, seolah dia sedang sakit parah. Bukankah kamu mengatakan bahwa junior bernama Chu Xuanyuan juga telah tampil sangat baik di surga ke-9, dan pencapaiannya di masa depan akan beragam? Pria tua bermata tiga itu berbalik untuk melihat ke aula, dan suaranya berbeda dari yang sebelumnya. Suara orang yang berbicara dengan Chu Feng persis sama. Sebagian besar formasi yang saya tinggalkan di Sungai Surgawi ke-9 telah dihancurkan, dan berita yang dapat diperoleh sekarang sangat sedikit. Tetapi berita apapun tentang Chu Xuanyuan bukanlah masalah kecil. Bocah itu memang sangat kuat, dan kekuatannya tidak berdasar. Selain Chu Xuanyuan, putranya juga sangat luar biasa.
Dia memiliki wawasan dan makna yang begitu besar ketika dia masih junior, yang jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki ayahnya saat itu. Bahkan lebih kuat. Aku, generasi 3 klan iblis suci saat ini, sudah menjadi yang terkuat dalam sejarah, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi putra ini. Jika mereka tumbuh normal, aku khawatir mereka akan benar-benar mengungguli yang lain. Dari masa depan. Dari sudut pandang, ayah dan anak seharusnya tidak menyinggung perasaan dan harus berteman. Sebuah suara lama terdengar dari aula lagi. Spiritualis dunia paling kuat di klan iblis mengucapkan kata-kata ini. Jika seorang teman lama mendengarnya, aku khawatir mereka akan ditertawakan. Pria tua bermata 3 itu menghela nafas sambil tersenyum. Waktu telah berubah. Terutama kita berdua, dengan tubuh kita yang rusak sekarang. Mungkin kita benar-benar harus bergantung pada mereka di masa depan. Suara tua di aula itu tertawa.